Ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kak Baloy udah bisa dimulai ya Kak Baloy? Ya udah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, yang terhormat foundernya hadir nggak ya, Kang Adit? Yang kami hormati Ketua GU Nusantara Yusi, Wakil Ketua GU Nusantara Mas Dedi Irfandi, Kak Baloy, sama yang kami hormati Kaprop-Kaprop yang hadir. Yang Kak Baloy bisa di-mute dulu yang lain, Kak Baloy. Oh, siap. Gimana sih? Tiun, ya. Di unmute dulu. Oh ya, siap. Oke. Oh ya. Dilanjut ya. Yang kami hormati Ketua Tim Kurator Bang Lili Suheri. Di sini untuk sementara menjadi moderator dulu ya Bang Lili di BBKG ini. Yang terhormat narasumber kami Mas Agan, Mas Muhammad Hidayat, dan semua teman-teman keluarga GU Nusantara yang berbahagia. Sebelum kita mulai acara ini, marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan kesehatan sehingga kita semua bisa berkumpul dalam acara BBKG online ini. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Bang Lili lanjut acaranya. Bang Lili. Bang Lilinya masih di mute nggak, Kak Baloy? Wait. Boleh dibuka mute-nya. Oke. Udah. Silakan Kak Bang Lili. Oh ya udah. Suaranya udah ada ya? Udah ada Bang Lili. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua Waalaikumsalam warahmatullahi GU wabarakatuh. Nusantara yang hadir di acara Belajar Bersama Keluarga GU Nusantara atau BBKG. Nah, kali ini belajar bersama keluarga GU Nusantaranya agak menarik. Karena kan biasanya kita mulainya dari Line atau WhatsApp dulunya. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial, yang sangat spesial, member GU Nusantara yang sudah sangat lama juga, dari tahun 2016 kalau nggak salah ya, Mas Dayat ya? 15. 2015. Wah, aduh. Dari lebih awal lama terbentuk lagi. berarti. Dari awal terbentuk. Nah, beliau ini adalah sosok yang sangat suka, kalau aku bilang sih maniaknya belajar ya. Selalu belajar. Nah, karya-karya beliau ini sudah mendapatkan apresiasi baik tingkat lokal maupun dunia. Nah, beliau juga sudah menerbitkan beberapa karya dalam bentuk buku, sudah bentuk direview juga dengan media-media asing. Kemudian saat ini beliau juga aktif jadi YouTuber nih. Nah, Mas Dayat ini sekedar profilnya ya. Aslinya nih orang Manado nih, tapi stay-nya di Banda Aceh. Nah, hari ini Mas Dayat katanya mau cerita tentang visual storytelling. Jujur ini materinya berat banget loh sebenarnya, guys. Karena apa? Karena kalau kita nyukupin dari cuma 1 jam aja, itu nggak akan cukup. Nah, hari ini mungkin Mas Dayat akan mempersingkat, memperjelas visual storytelling sehingga kita lebih gampang mencernanya. Sebenarnya ini materinya jadi nggak berat lah, kan gitu. Oke, Mas Dayat, siap ya? Siap. Oke, kita mulai aja. Monggo Mas Dayat. Oke. Bentar ya. Aku kasih nampak semuanya dulu biar enak lihatnya. Oke. Berapa orang nih yang hadir semua? Nggak tahu nih. Ada dua slide-nya, ada dua ini sih, dua 34. tampilan. 34. Lumayan lah, banyak ya. 34. 34. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik semuanya. Baik. Udah pada bikin kopi belum? Belum, aku cuma bawa ini air putih. Sudah habis. Jadi kemarin sebenarnya sudah beberapa kali dihubungi sih sama teman-teman GU Nusantara untuk ngebawain BPKG
sebenarnya BPKG ini udah berapa kali sih aku sharingnya, dari mulai kita di line, kita sharing ngetik semuanya, tapi alhamdulillah perkembangan daripada media, perkembangan elektronik, jadinya kita tuh udah bisa nge-live Instagram atau nge-live via Zoom. Kemarin ada tawaran sih untuk nge-live Instagram, cuma menurut aku kalau kita nge-live Instagram kita nggak bisa ngelihat orang yang bolak-balik. Jadi kita nggak tahu dia udah selesai nangkep nggak, kita juga keluar tuh bisa masuk. Makanya aku arahin ke pihak Geo Nusantara untuk kita buatnya via Zoom. Kalau via Zoom kan jadi orang-orang yang masuk tuh bisa kelihatan gitu, dan lebih apresiasinya tuh bisa kelihatan walaupun dia mungkin dalam suasananya mungkin kayak yang lain lagi di rumah atau di mana, jadi lebih enak. Oke, kita lanjut aja. Pertama-tama saya perkenalkan, tadi Om Lili udah bilang nama saya Muhammad Hidayat, biasa dipanggil Agan Dayat. Saya member Geo Nusantara dari 2015 juga. Kalau nggak salah Desember mulai ngikut juga kayak teman-teman ngikut apa ada. Cuma pada saat itu kalau nggak salah ada open member, jadi saya coba coba ngusulin ini profilnya, ini semuanya, dan alhamdulillah bisa menjadi bagian dari keluarga Geo Nusantara. Jadi buat saya Geo Nusantara ini sudah seperti sangat dekat ya, sudah kayak keluarga sendirilah. Dan karena alhamdulillah saya udah beberapa ketemu dengan kayak TIU sudah pernah ketemu, kayak Om Lili, yang lain-lain, Mas Adit, semua. Jadi kayak kita tuh udah bukan kayak di dunia maya lagi, walaupun saya di Banda Aceh, tapi kita udah pernah ketemu. Terutama juga buat Ibu Ketua kita, buat Yusi, udah beberapa kali ketemu juga, sempat ngobrol, sempat hunting juga sama-sama. Jadi waktu setiap Geo Nusantara butuh sesuatu atau pingin Om Agan bagi dong sesuatu, aku tuh ngeresponnya sangat positif karena menurut aku bertumbuh tuh di Geo Nusantara. Jadi Geo Nusantara ini aku cerita sedikit, banyak mau nggak mau Geo Nusantara yang membuat aku tuh bisa mengenal fotografi itu lebih dalam. Aku bisa berkembang sampai saat ini ya karena Geo Nusantara. Jadi buat aku Geo Nusantara ini benar-benar bukan lagi sebuah komunitas, bukan lagi sebuah wadah, tapi sebuah keluarga. Jadi kalau aku ke Jakarta, aku coba hubungi dengan beberapa orang yang bagian dari Geo Nusantara. Aku ke Medan, mau nggak mau, yang dengan Om Lili. Jadi buat aku Geo Nusantara ini, ya teman-teman sangat bersyukur lah. Ini bukan sebuah komunitas, tapi sebuah keluarga sih. Buat aku sebuah keluarga yang punya hubungan yang sangat baik. Di sisi lain dari fotografi, tapi hubungan batin dengan teman-teman Geo Nusantara itu sangat menarik. Oke, nggak usah panjang-panjang, karena waktunya singkat. Jadi kemarin ditawarin untuk bagi sesuatu buat teman-teman, buat aku pertama-tama bagi tentang BPKG, tentang street fotografi, teman-teman udah paham semua lah. Ada beberapa orang-orang di sini mungkin terlibat aktif di fotografi jalanan. Aku juga melihat fitur-fitur dari Geo Nusantara juga, foto-foto jalanannya, fotografi jalanan itu sangat luar biasa. Menurut aku teman-teman udah paham semua. Terus ada juga yang bermain di landscape fotografi. Menurut aku Geo Nusantara sudah sangat menjadi barometer lah untuk beberapa foto-foto yang sangat bagus di landscape fotografi. Mungkin juga ada teman-teman bermain di dunia lain ya, di makro atau di makanan atau segala macam semua. Cuma yang aku ingin bagi ini bukan sebuah genre dalam fotografi, tapi aku ingin berbagi bagaimana kita menjadi seorang visual storyteller yang baik gitu dalam menyampaikan sebuah foto atau sebuah karya. Kayaknya aku perlu share screen atau aku bacain aja. Kalau share screen kayaknya agak terlalu, jadi aku nggak bisa lihat teman-teman gitu kalau aku share screen. Tapi pada saat aku ngobrol kayak gini, aku bacain aja. Nanti mungkin teman-teman bisa copy aja. Jadi lebih enak, aku bisa natap muka. Oke, mungkin visual storytelling, aku pengen dengar dari teman-teman kira-kira apa yang teman-teman pahami tentang visual storytelling. Mungkin ada 1-2 orang yang bisa berikan jawaban. Atau aku nunjuk aja deh, yang aku kenal-kenal aja kayaknya ya. Om Indo, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat Ramadan. Oke, sip. Ada beberapa orang yang aku kenal di sini. Ada Om Indo, si Ago mana nih? Masuk nggak Ago? Ago nggak ada, yang lain teman-teman mungkin belum pada kenalan. Mungkin kita udah follow-followan di Instagram, tapi kita nggak pernah ketemu dan nggak pernah ngobrol gitu. Terus yang lain teman-teman dari Aceh kayaknya nggak ada ya. Teman-teman Aceh nggak ada, ya udah nggak apa-apa. Oke, mungkin aku perlu perwakilan 1 atau 2 orang. Halo Mas Adit, apa kabar? Udah gabung? Iya, selamat jadi bapak ya Mas Adit. Mukanya udah agak surem tuh karena udah kecapean malam ya.
Oke, mungkin ada 1-2 orang yang bisa kasih jawaban, mungkin langsung unmute aja. Menurut kalian, apa sih visual storytelling tersebut? Gitu. Jadi kita satu pemahaman nih. Jadi kalau aku udah dapat feedback dari teman-teman, aku bisa tahu bahwa pemahaman kita tentang visual storytelling itu seperti ini dan seperti ini. Yuk lanjut, siapa? Langsung unmute aja mungkin, langsung ngobrol aja. Kira-kira visual storytelling itu menurut kalian tuh apa? Ayo, Mas Windu tadi gimana? Om Windu, yuk. Singkat aja, nggak usah panjang-panjang. Pertanyaan yang paling menarik, yang paling oke, yang paling bagus, aku kirimin roll film kalau pakai pengguna analog. Pakai industrial. Industrial. Apa ya, kok saya sih cuma menjelaskan mengartikan dari arti perkata ya, visual. Jadi apa yang tampak mata kita, katakan gitu kan. Storytelling jadi yang penuh yang menceritakan. Jadi foto itu yang kita lihat, apa yang kita lihat pada foto itu, istilahnya itu. Itu sih kalau aku. Oke, sip. Mantap. Satu lagi, ayo dong. Bu Ketua GU Nusantara. Hati-hati lagi nyetir, pelan-pelan, jangan nggak fokus nanti. TUC mau berikan komentar apa sih visual storytelling? Apa ya? Sebetulnya mungkin semua genre punya cerita ya, visual storytelling ya sebetulnya. Begitu landscape juga, street juga. Kalau street kan nggak semua harus pakai orang juga kan, Mas Agan ya? Iya. Itu pasti dibalik kita prosesnya mengambil satu frame itu pasti ada yang ceritanya lah yang kita entah kita share atau enggak, ataupun foto itu sendiri mengandung banyak cerita. Tapi mungkin nggak semuanya bisa menangkap itu ya, Mas Agan ya. Yep. Itu sih. Keren. Tapi dapat film kan? Dapat. Masih ada analog soalnya. Oke, siap. Jadi jawaban dari teman-teman dari Om Windu dan TUC itu satu perspektif dari masing-masing personal gitu. Tapi menurut aku apa yang mereka sampaikan tuh sudah sangat mewakilkan juga apa itu visual storytelling. Mungkin aku nggak terlalu dalam sih berbicara tentang visual storytelling, mungkin kata demi kata aja kan gitu, Mas. Visual storytelling ini sebenarnya terdiri dari 2 kata. Kita udah tahu semua, kita bisa searching di Google juga, ada banyak sekali definisi tentang visual storytelling. Cuma yang aku ingin bagikan tentang pengalaman yang aku alami, apa yang aku kerjakan dengan menampilkan atau dengan memberikan apa sih sebenarnya visual itu dan apa sih sebenarnya cerita daripada visual itu. Sekali lagi teman-teman, sore ini mungkin kita nggak belajar teknis, mungkin kita nggak belajar apa itu kamera, mungkin kita nggak belajar untuk memotret foto landscape yang bagus tuh seperti apa sih. Itu nggak usah, kita nggak belajar seperti itu, langsung japri TIU atau TUC aja udah paham. Bagaimana sih untuk mendapatkan momen di jalanan, bisa japri sama Om Lili, atau gimana sih membuat foto makro yang baik, atau bagaimana sih memotret dengan gaya, dengan suasana seperti ini, bisa japri ke admin atau ke Om Windu atau semua. Jadi sore ini kita nggak bahas tentang itu. Jadi kita singkirkan dulu dalam pikiran kita bahwa kita nggak belajar tentang apa itu teknis, kita nggak belajar tentang apa itu fotografi, tapi kita akan belajar tentang apa itu storytelling gitu, apa itu visual storytelling. Oke, yang pertama visual storytelling terbagi dari storytelling itu yang pertama pasti story gitu kan. Story itu adalah cerita ya, kita udah tahu gitu. Story adalah cerita dan telling adalah bercerita atau penceritaan gitu. Jadi ada 2 kata. Yang pertama story, yang kedua telling. Yang story itu adalah cerita, yang kedua adalah telling, adalah bagaimana menyampaikan. Nah, ya aku pingin bahas di sini. Yang pertama story. Setiap kita bisa berkarya, setiap kita punya passion, punya genre yang kita tekuni gitu, baik di landscape, street atau semua. Tapi kita bisa juga menyampaikan sebuah story dari apa yang kita kerjakan. Nah, bagaimana caranya kita bisa menyampaikan sebuah cerita atau sebuah story kalau kita sendiri nggak memahami, aku sih buat apa gitu di foto gitu. Ya aku motret nih apa sih? Ya aku pingin tampilkan tuh apa? Ya aku pingin bagikan ke publik tuh apa? Kalau kita sendiri nggak pahami apa itu cerita, kalau kita sendiri nggak pahami apa yang kita motret, gimana cerita itu akan sampai? Gitu ceritanya. Jadi yang pertama, story. Story itu cerita. Harus kita pahami dulu, aku memotret ini untuk apa? Ya aku pingin bagikan ke publik ini untuk apa?
Pada saat kita memotret sebuah jalanan, kita memotret momen di jalanan, kita ingin menampilkan apa dalam suasana itu? Entah mungkin spontanitasnya kah, atau crowded-nya di sebuah pasar, atau macetnya Jakarta, atau seperti apa. Pahami dulu yang aku mau motret ini, visual yang aku mau hasilkan, ceritanya itu apa? Gitu. Jadi kebanyakan visual storytelling ini sih sebenarnya digunakan untuk kita membuat sebuah series foto, atau kita membuat sebuah foto project. Kalau single foto juga mungkin bisa juga sih. Cuma kadang-kadang dengan single foto tuh nggak bisa menyampaikan apa yang kita inginkan gitu untuk publik tuh bisa mengetahui gitu. Tapi pada saat kita membuat sebuah cerita, misalnya pasar apa di kota ini, atau nggak misalnya kampung akuarium yang ada di Jakarta, mungkin seperti itu. Pada saat kita mau menyampaikan visualnya seperti itu, kita harus pahami dulu yang aku mau angkat dari kampung akuarium ini tuh apa. Orang-orangnya kah, atau lokasinya kah, atau penduduknya, atau seperti apa gitu. Jadi harus kita pahami dulu yang namanya story, yaitu cerita. Yang kedua telling, penceritaan. Oke. Nah, story udah selesai. Story adalah sebuah cerita. Telling bagaimana kita menyampaikan cerita tersebut. Nah, yang ketiga adalah storyteller itu sendiri, yaitu personal dari fotografernya itu sendiri. Bagaimana dia bisa menyampaikan sebuah cerita tergantung dari storytellernya. Nah, kalau kita sendiri nggak tahu apa yang akan kita mau sampaikan, gimana cerita itu akan nyampe, dan gimana pembicaraan atau penceritaan itu akan sampai kalau storytellernya sendiri itu nggak memahami apa yang akan kita sampaikan. Gitu. Oke, di sini masuk azan, jadi agak-agak ganggu sedikit ya, nggak apa-apa ya. Maksudnya agak masuk soundnya ya. Oke, agak break sedikit dulu ya Om Lili ya. Yes, break dulu. Break dulu sedikit. Aja. Ngopi aja dulu. Ngopi. Ini ngebut ya. Om Lili makin ganteng aja Om. Nah, aduh, sama aku tadi ngeliat Mas Dayat malah fans crop rambutnya yang udah lebar. Makin yahut. Mas Agan lebih cantik sekarang dengan perawatannya. Alhamdulillah, berarti skincare-nya tuh berfungsi ya. Alhamdulillah. Mas aku kemarin ngomong tuh di DM aku, Mas. Gimana? Dia bilang, ntar Mas Dayat tuh pakai lipstik apa nanti kalau Jadi udah lama kita nggak ngobrol-ngobrol di room pengurus ya. Biasanya tiap malam tuh bercanda segala macam hal-hal yang jadi tempat pelampiasan untuk kita bercanda-bercanda gitu ya. Cuma alhamdulillah semua pengurus masih tetap kompak ya, masih tetap alhamdulillah tetap keren lah, makanya GEM Nusantara tuh tetap eksis sampai sekarang. Amin. Pang. Oke, kita lanjut. Teman-teman, apa aku perlu share screen nggak sih? Perlu. Boleh. Share screen aja lah ya, biar ada gambaran. Kelihatan ya. Iya. Oke. biar bisa membedakan dengan Instagram. Mungkin adminnya bisa lihat. Mungkin adminnya harus approve dulu deh. Hai Mas. Mungkin di approve dulu deh share screen-nya gimana.
Ini masih host disable participant screen sharing. Hostnya. Kak Baloy mungkin ya bisa Iya, Kak Baloy. diaktifin. Oke. Udah? Oke, sip. Udah. Mantap. Oke, terima kasih share. Nah, palingan seperti ini. Ini yang udah kita bahas tadi ya. Udah kita bahas tadi apa sih visual storytelling? Nah, ini udah. Terus kita udah nyampe ke sini, story itu adalah sebuah cerita. Kita udah sampai ke sini juga, telling itu artinya bercerita atau bagaimana kita penceritaan daripada story tersebut. Gitu. Nah, kita storytellernya. Nah, oke, kita akan masuk di sini. Visual storytelling itu apa sih? Ya udah kita bahas pertama kali tadi kan, tentang masalah cerita dan tentang bagaimana menyampaikan. Mungkin aku kasih sedikit teori tentang pengertian daripada storytelling. Ini juga penggabungan aku ambil dari beberapa sumber. Di sini dibilang storytelling adalah sebuah teknik atau kemampuan untuk menceritakan sebuah kisah. Gitu. Pengaturan adegan, event, dan juga dialog. Kalau di film, para filmmaker bersenjatakan kamera. Kalau di komik ya pasti bersenjatakan gambar atau cerita atau tulisan gitu, seperti di cerpen atau novel. Para penulis bersenjatakan pena, diksi, dan permainan kata atau deskripsi. Nah kalau kita pasti kita dengan kamera, nggak ada yang lain lagi karena kita adalah fotografer. Pasti kita menyampaikan media kita itu adalah kamera. Oke. Nah sekarang aku ingin masuk di sini nih. Bagaimana kita menjadi storyteller yang baik? Gitu. Kita udah pahami, kita udah tahu cerita, kita udah tahu bagaimana menceritakan, kita adalah seorang storyteller. Nah, sekarang bagaimana sih kita akan menjadi storyteller yang baik? Nah, yang pertama yang aku buat yang pertama adalah pahami dulu ceritanya. Gitu. Jadi yang pertama seperti kayak udah aku bilang tadi, kalau kita sendiri sebagai fotografer, kita sendiri sebagai seorang storyteller, kalau kita nggak pahami cerita yang aku mau sampaikan, bagaimana cerita itu akan sampai gitu. Bagaimana pesannya itu akan sampai gitu. Mungkin ada teman-teman di sini yang sudah bermain dengan dunia wedding fotografi atau couple fotografi. Akhir-akhir ini aku lagi coba bukan terlibat secara total sih, lagi coba bantu beberapa teman untuk membuat couple session atau membuat foto wedding mereka atau post wedding mereka. Nah, kadang-kadang kita udah banyak sekali referensi gitu, kita udah banyak sekali visual. Nah, aku pingin buat seperti ini, aku pingin buat seperti ini. Ini visualnya kita udah lihat Pinterest segala macam referensi udah kita lihat, dan kita pingin buat seperti ini. Tapi sebenarnya kita sendiri tuh masih kebingungan gitu. Cerita yang aku mau buat tentang couple ini tuh seperti apa? Makanya kadang-kadang aku secara pribadi melihat orang yang terlibat di wedding fotografi, kadang-kadang maaf nih ya, misalnya pasangannya nih dia pakai baju polisi atau dia pakai baju PDH. Dan mungkin ceweknya hanya pakai gaun atau seperti apa, tapi tempatnya itu tuh tidak pada tempat yang sesungguhnya gitu. Jadi kayak misalnya cowoknya tuh pakai baju PDH atau pakai baju seragam polisi, tapi mainnya di laut gitu. Jadi pesan yang kita mau sampaikan tuh apa? Cerita yang ingin kita sampaikan tuh apa? Sedangkan dia berseragam, dia main-main di laut. Seragam itu kan digunakan untuk ya di kantoran dia atau di kantor polisinya dia sebagai polisi atau dia di kantor sebagai TNI mungkin, atau kita bisa ambil backgroundnya sebagai pesawat atau segala macam. Nah kadang-kadang kita ini pahami ceritanya dulu. Kita belum paham nih cerita yang aku mau sampaikan tentang dia itu apa. Makanya kita asal jepret aja, kita asal tahu lokasinya seperti ini, mau di mana saja kita jepret aja. Jadi pada saat orang yang lihat dia nggak paham gitu apa sebenarnya cerita yang ingin kita sampaikan gitu. Sebenarnya dari visual ini dia mau bawa kemana sih gitu. Jadi paling sangat amat penting pada saat kita paham dengan cerita yang akan kita buat, makanya kita akan menjadi seorang storyteller yang baik. Di mana saja, di genre apa saja. Kita mau main di nyetrik, kita mau main di art fotografi, kita mau main di still life fotografi. Pahami dulu cerita yang aku mau sampaikan tuh apa gitu. Bisa jadi makanan lah, karena banyak teman-teman Geo mungkin motret makanan. Nah, bagaimana pesan makanan itu menjadi dilihat dan sangat lesat, sedangkan kita memotretnya tuh, sedangkan kita sekedar udahlah yang penting nyampe lah gitu. Nah orang yang memahami betul-betul aku mau buat cerita ini makanannya jadi kayak gimana sih, bagaimana caranya bahwa makanan ini tuh bisa terlihat tetap hangat gitu, walaupun kita nggak pegang, kita nggak bisa cicipi, tapi di bagaimana caranya terlihat makanan ini tuh atau kue atau apapun itu terlihat sangat hangat dan sangat enak disantap gitu. Nah itulah bagaimana caranya kita memahami dulu. Aku mau menyampaikannya makanan ini jadi makanan hangat, atau aku mau sampaikan makanan ini menjadi makanan yang busuk. Gitu. Jadi kayak misalnya ginilah,
dia seorang food fotografi. Tapi dia memotretnya mungkin dengan gaya yang sering aku gunakan gitu, maksudnya dengan yang agak ngeblur, ya agak blurring. Bagaimana makanan itu kan terlihat sangat lezat kalau orangnya aja nggak bisa ngelihat detail gitu. Jadi itulah namanya memahami sebuah cerita gitu. Yes. Jadi sangat penting banget lah, mau kita terlibat dimanapun, mau kita terlibat di landscape fotografi pun, bagaimana caranya orang tuh bisa paham cerita yang aku mau sampaikan tuh seperti apa. Jadi tidak seharusnya bahwa orang yang menyampaikan sebuah cerita itu dengan foto yang berseris atau foto yang digabungkan atau di dalam sebuah buku foto. Dengan single foto sendiri pun bagaimana caranya kita meracik agar cerita yang aku mau sampaikan dalam sebuah visual ini itu nyampe gitu. Nyampe ke audiens yang lihat, nyampe ke viewer yang lihat. Teman-teman, sangat sayang kan kalau kita hanya memotret dan kita hanya istilahnya kayak kita tuh ya udah di like sama orang foto kita atau di komen sama orang itu keren banget, best, apalagi lah komen-komennya maksudnya master lah, suhu terbaik, itu segala macam lah, banyak komen dan sebenarnya cerita yang kita sampaikan tuh nggak nyampe, tapi karena kedekatan seseorang, karena kita teman, nggak enak lah kalau aku nggak like foto dia, nggak enak lah kalau aku nggak komen foto dia. Jadi kayak sekarang nih aku coba belajar. Kalau fotonya itu nggak bagus, aku tuh nggak memberikan sebuah komentar. Itu kita mengedukasi loh, teman-teman. Kita mengedukasi teman kita untuk bertumbuh, untuk dia berkembang di fotografinya dia. Tapi kadang-kadang kita nggak tahu aja asal ya udah, wah keren nih. Tapi kita sebenarnya nggak dapat sesuatu dari fotonya. Kita jangan merasa kayak kita nggak enakan, tapi mari kita mengedukasi gitu. Bahkan kita bisa memberikan sebuah kritik ke dia gitu karena kita udah terlalu dekat. Ya udah kita kritik. Foto lo bagus nih, tapi buat aku ini nggak nyampe pesannya. Kan oke. Bagi seorang fotografer pada saat itu dikritik tergantung dia mau nerimanya oke atau tidak gitu. Jadi mari teman-teman kita mulai mengedukasi teman-teman Geo Nusantara, kadang-kadang Uber bareng atau semua upload foto bareng. Kadang-kadang kita ya udah kita nge-like, kita nge-komen, tapi sebenarnya kita tidak memberikan edukasi. Kita udah tahu fotonya tuh agak kurang menarik gitu. Tapi ya udah kita sesama keluarga ya udah kita nge-like saja, kita komen aja. Jadi marilah coba kita agak ngerubah mindset kita lah sebagai seorang fotografer. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana menjadi seorang storyteller yang baik? Yang baik mana kok nggak nyampe? Oke, sini. Yang pertama, pahami cerita. Yang kedua, pilih gayamu sendiri. Iya, ini yang keren nih. Ini aku suka nih. Untuk kita menjadi seorang storyteller yang baik, lo harus punya gaya sendiri, harus punya style sendiri. Nah, gimana caranya kita dapatin stylenya? Gimana caranya kita dapatin gaya kita sendiri? Proses, Pak. Kita harus jalani sebuah proses. Kita harus jalani berbagai macam jalan yang harus kita lalui untuk kita mendapatkan gaya kita sendiri. Yang pertama, mungkin gaya fotografi kita saat ini kita meniru orang gitu. Karena memang tidak ada yang originalitas sekarang. Tidak ada yang namanya ini lo karya aku, ini lo gaya aku. Tidak ada. Fotografi ini sudah puluhan tahun bahkan ribuan tahun sudah ada, dan kita ini ada di masa-masa di mana kita sudah ada pendahulunya. Kecuali kita lahir di sebelumnya, kita bisa berkata bahwa ini loh gaya fotografi aku. Misalnya dia misalnya Ansel Adams, dia bisa membuat sebuah namanya sound system, sebuah namanya bagaimana kontrasnya di sini, bagaimana sepertinya di sini. Kan itu yang dia buat gitu. Nah kita sekarang nggak bisa berkata bahwa ini loh yang aku buat. Kita semua mengikuti, tetapi di dalam sebuah mengikuti itu kita bisa kembangkan dengan gaya kita sendiri, dengan passion kita sendiri gitu. Jadi seorang storyteller yang baik, pilihlah gaya kita sendiri. Oke aja, fine aja kita ngikutin orang, kita kayak aku pingin kayak TUC lah, fotonya tuh kan keren banget gitu, landscape-nya, BW-nya keren banget. Aku pingin jadi kayak TUC, nggak bisa. TUC itu punya style sendiri, TUC itu punya sense-nya sendiri, punya rasa sendiri. Aku kepingin kayak Om Lili lah, mainnya di streetnya oke, apa semua mungkin lokasinya kayak biasa Om Lili motret tempat sampah kok bisa dapat burung-burung gitu. Aku pingin juga ngikutin kayak gitu. Mungkin bisa dapat, tapi agak berbeda rasanya, berbeda sentuhannya. Gitu. Jadi mari teman-teman di dalam fotografi ini kita temukan gitu gaya aku tuh seperti apa gitu, dan ciri khas aku tuh seperti apa. Karena gini loh, mungkin aku stop share dulu, nanti kita lanjut. Kok stop video? Aku stop share di mana nih? Menunya mana Kak Boleh? Stop share-nya gimana nih? Kak Boleh. Wait.
Stop share-nya tuh di bawah tuh, Om. Di mana nih? Oke, sorry. Oke. Nah, aku mau bahas tentang bagaimana tadi pilih gaya kita sendiri gitu. Jadi teman-teman, kita ini ada di zaman di mana banyak sekali pilihan. Kita ada di zaman banyak sekali pilihan yang bisa kita pilih. Contoh, supermarket. Dulu tuh supermarket cuma ada warung-warung kelontong. Sekarang udah ada Indomaret, udah ada Alfamart, udah ada lagi Alfamidi, udah ada lagi Carrefour, udah ada banyak banget. Jadi kita tinggal pilih, aku mau belanja di mana sih? Di sini mahal. Di sini masa gula 1 kilo 8.000, di Indomaret kan cuma 6.500 gitu. Jadi kita ada di masa di mana orang bisa memilih. Jadi kita ada di masa di mana orang bisa memilih karya orang yang lain. Misalnya apalagi kita terjun di komersil fotografi ya. Mungkin teman-teman ada yang menggunakan fotografi sebagai media untuk menghasilkan uang. Misalnya mungkin dia motret wedding, atau dia motret fotografi, atau dia motret model dan segala macam. Nah, kita ini banyak pilihan. Orang bisa memilih di mana saja dan banyak sekali fotografer. Tapi bagaimana agar orang memilih kita? Timbulkanlah gaya kita sendiri. Itu yang paling penting. Kayak dulu deh. Saluran TV itu cuma satu loh. Dulu tuh saluran TV cuma TVRI. Jadi zaman-zaman dulu mau nggak mau kita nonton TVRI. Mau nggak mau dari apa sih film-film TVRI dulu, Om Lili? Yang suka telenovela, ada namanya Little Missy. Ketahuan banget umurnya ya. Osin. Unyil. Gitu. Yeah. Jadi mungkin teman-teman kayak Teo tahu loh. Jadi zaman dulu cuma ada TVRI. Mau nggak mau kita nyalain TV, TVRI. Tapi berbeda dengan zaman sekarang, muncul RCTI. Zamannya itu RCTI itu wah gila, orang tinggalin TVRI, orang lari ke RCTI karena wah televisi yang udah mulai berwarna, udah mulai banyak program, udah mulai banyak hal-hal yang bisa kita dapatkan informasi dari RCTI. Tiba-tiba hadir SCTV, tiba-tiba keluar lagi yang namanya apa sih sekarang KDI, TPI dulu ya kalau nggak salah ya. Terus muncul lagi yang namanya, jadi tiba-tiba orang, aku pingin nonton dangdut nih, aku pingin nonton dangdutan, udah ada TPI namanya gitu. Terus tiba-tiba ada orang yang suka sinetron yang sedikit kayak apa sih Om Lili yang Indosiar tuh kayak sinetron yang kayak sinetron yang tentang kayak itu udah ada pilihan sendiri. Terus tiba-tiba Indosiar dulu buat namanya film India khusus ada di Indosiar gitu. Jadi aku memilih Indosiar. Jadi orang yang suka India pasti dia pilih Indosiar, dia nggak mungkin pilih RCTI. Terus orang yang suka talk show, orang yang suka dengan komedian semua, ada namanya Net TV. Gitu, televisi masa kini ada namanya talk show dan semua. Jadi sekarang kita banyak pilihan. Nah, kalau kita tidak punya satu program yang unggulan, kita tidak punya satu gaya yang betul-betul bisa orang sampai klik, kita akan nggak bisa hidup di dunia fotografi bagi komersil fotografi. Sangat berbeda dengan kita hanya sekedar mau berkarya, kita hanya sekedar mau memberikan foto aku, ini loh foto aku, ini loh visual aku. Tapi gimana pun juga untuk kita bisa konsisten, untuk kita bisa bertahan dengan fotografi, teman-teman harus punya namanya style sendiri, yang namanya channel sendiri. Orang zaman sekarang tuh main enak aja. Pada saat dia nonton RCTI, apa nih iklan, belum apa-apa, filmnya udah selesai iklan, dia pindah ke tempat lain. Tiba-tiba tempat lain, wah ini nih keren nih. Tapi akhirnya dia udah lupa balik RCTI itu. Udah lupa balik apa yang dia mau nonton gitu. Jadi kalau teman-teman tidak punya gaya sendiri, tidak punya style dalam fotografi, orang tuh nggak akan melihat foto-foto kita lagi. Orang tuh nggak akan melihat karya kita lagi. Oke, lanjut. Oke, kita mungkin nggak perlu share screen lagi. Untuk menjadi storyteller yang baik, yang selanjutnya, yang pertama, pahami cerita. Yang kedua, yang kedua, pilih gayanya sendiri. Nah, yang ketiga, make a picture, not take a picture gitu. Maksudnya, ini ada satu hal yang sangat tipis sih sebenarnya. Bukan membuat sebuah foto, bukan mengambil sebuah foto, tapi membuat foto. Gitu. Jadi kadang-kadang kita gini loh, kita ngambil foto tuh banyak. Kita tuh istilahnya kita ngambil foto, tapi kita nggak pernah pikirkan bagaimana caranya aku membuat foto. Kita hanya mengambil foto. Nah, perbedaannya di sini. Kalau kita mengambil foto, berarti yang kita motret itu, visual yang kita hasilkan untuk kepuasan kita sendiri. Jadi kayak aku tuh harus,
harus kayak ginilah gayanya, aku harus motretnya gini, aku harus dapat momennya ini, aku harus dapat visualnya gini, aku harus dapat spontanitasnya kayak gini. Itu kita ngambil foto terus, tapi kita nggak pernah pikirkan bagaimana caranya kita membuat foto. Nah, kalau membuat foto berarti kita beri sesuatu ke foto gitu. Kita beri sesuatu ke visual yang kita tampilkan. Kita berikan sesuatu kayak contohnya memberi sesuatu tuh kayak pada saat aku menghasilkan foto ini, ada sesuatu nggak yang bisa dinikmati sama orang? Pada saat aku membuat visual ini, bisa nyampe nggak pesannya ke orang? Jadi kita beri sesuatu. Kita yang beri ke foto tersebut. Pada saat aku menampilkan sebuah pemandangan yang seperti ini hanya untuk keuntungan buat aku atau orang yang melihat ini dia mendapatkan sesuatu. Dia mendapatkan kayak, wah ini keren banget, aku harus pergi ke tempat ini, aku harus datang ke sini, aku harus liburan ke situ. Nah itu kita membuat sebuah foto. Jadi kadang-kadang kita tuh yang ya udah aku ngambil foto aja, aku ngambil foto aja, tapi kita tidak pernah memikirkan gimana sih caranya kita membuat sebuah foto. Gitu. Oke, lanjut. Foto yang bercerita tanpa perlu diceritain ya, Mas Dayat ya. Gimana? Bagaimana? Foto yang bercerita tanpa perlu diceritakan lagi ya. Yes, betul. Itu kadang-kadang agak-agak sulit memang, tapi bagaimana caranya kita harus sampai ke situ. Kalau kita mau berkembang di fotografi, kita harus nyampe ke situ. Jadi jangan hanya ya udah aku motret aja, biarin aja orang yang bisa memikirkannya. Tapi bagaimana caranya aku memotret pesannya itu tuh nyampe sampai ke orang itu. Ada beberapa contoh yang pernah aku buat, bagaimana aku membuat sebuah storytelling. Ada beberapa contoh, mungkin nanti aja. Palingan yang terakhir, karena jamnya juga hampir jam 5. Jadi yang pertama pahami cerita, yang kedua pilih gaya kita sendiri, yang ketiga bagaimana kita membuat foto, bukan sekedar mengambil foto. Nah yang keempat ini sangat sederhana tapi penting. Referensi dan teman kita nongkrong tuh sama siapa gitu. Seorang storyteller yang baik harus punya teman nongkrong yang betul-betul bisa membangun kita. Teman nongkrong yang bisa sekarang gini, kita bisa berkawan sama semua orang, tapi kalau berbicara masalah karya kita harus memfilter gitu. Kita harus filter, kira-kira dengan aku duduk sama dia ini aku bisa mendapatkan sesuatu, aku yang terpengaruh dan aku yang akhirnya harus membeli sesuatu gitu. Pernah nggak teman-teman alami kalau lagi duduk di komunitas, misalnya dia komunitas wedding fotografi, duduk dengan semua gear yang ada, jadi kita merasa ciut gitu. Oh, untuk menghasilkan sebuah foto yang baik, dia pakai lensa apa sih? Kamera dia berapa gitu kan? Harus ganti kamera lagi, harus beli filter lagi, harus beli ini. Jadi, oke, kita bisa tahu seperti itu, tapi kalau kebanyakan kita duduk dengan kayak gitu, makanya kita akan memikirkan bahwa gear itu sangat penting dibandingkan siapa yang memotretnya sendiri tersebut gitu. Benar, pernah alami nggak kayak gitu? Pernah alami nggak dulu waktu kita mulai dengan fotografi? Wah, wajar lah dia bisa menghasilkan foto kayak gitu. Lensanya berapa, bro? Gitu kan. Wajar lah dia bisa hasilkan kayak gitu. Kameranya tuh segede apa? Kameranya sekeren apa? Ya aku cuma pakai HP. Ya aku cuma pakai kamera kayak gini. Ya wajar lah. Jadi, makanya teman-teman mulai belajar kalau kita mau menjadi storyteller yang baik. Teman nongkrong tuh penting banget. Teman ngopi itu penting banget. Kalau kita sering ngopi dengan pengusaha, kita akan jadi pengusaha lama-lama. Kalau kita sering ngopi dengan tukang minyak, jualan bensin, kita akan jadi tukang bensin. Tapi pada saat kita ngopi dengan seorang fotografer yang betul-betul sereferensi dengan kita, makanya kita akan jadi seperti dia. Jadi ini betul Om Lili. Ini di tanda petik ya, maksudnya bukan memilih teman, bukannya kita menjauhi teman-teman, tidak. Tapi pada saat kita sudah berbicara masalah personality development, mengembangkan diri saya sebagai seorang fotografer, kita harus memilih teman-teman yang bisa membawa kita kepada apa yang kita inginkan gitu. Jangan kita duduk dengan orang-orang yang hanya sekedar di foto dia jelek, lihat aja kayak gitu fotonya, exposure-nya lari kemana-mana, nggak dapat segitiganya, komposisinya nggak dapat, teknisnya nggak dapat. Lama-lama kita akan ciut. Nah, bagaimana dengan gaya foto yang aku sering tampilkan gitu? Aku nggak memikirkan teknis, aku nggak memikirkan yang namanya sebuah keindahan dalam sebuah foto. Yang aku pikirkan bahwa ini loh foto yang aku hasilkan, pelampiasan daripada emosi yang aku hasilkan. Nah, bagaimana kalau aku sering duduk dengan teman-teman kayak gitu? Ya hancur lah, lama-lama aku nggak akan motret. Ya iya, betul juga lah. Aku nggak punya kamera, aku nggak paham masalah teknis, aku nggak paham masalah ini. Jadi akhirnya lama-lama yaudah kita nggak akan mengembang diri kita dalam fotografi. Oke teman-teman. Udah kebanyakan ngobrol, udah kepanjangan mungkin teman-teman yang ada yang ngerti, ada yang nggak ngerti. Insya Allah mudah-mudahan bisa ngerti semua, bisa paham semua. Om Lili, gimana sekarang nih? Aku udah selesai, materinya udah selesai, nggak banyak-banyak, simple aja. Yang aku cuma pingin tanamkan ke teman-teman, mari pilih gaya kita sendiri. Ada pertanyaan,
gimana sih? Aku belum dapat gaya nih. Nggak usah pusing, cari terus, lakukan terus. Apa yang kita suka, lakukan terus, motret terus. Apa saja yang kita lakukan, apa saja yang kita lihat, fotoin aja. Lama-lama kita akan tahu, ternyata aku nih kalau motret orang kayaknya enak banget ngelihat karakter dia, ngelihat muka dia, ngelihat kulit dia. Kayaknya lama-lama aku suka gitu. Jalani terus kayak gitu. Aku setiap jalan kayaknya lihat gunung-gunung yang menarik, ada sawah-sawah. Aku sukanya motret kayak gitu. Ya udah jalanin aja. Mungkin passion kita di landscape fotografi. Atau aku suka namanya pasar. Kalau ke pasar tuh kayaknya banyak banget ide. Aku harus ngambil ini. Ya udah mungkin kita ke fotografi jalanan. Gitu. Tapi semuanya balik kepada ya udah gaya kita sendiri. Kita bisa seorang street fotografi banyak di Indonesia tuh sangat banyak. Visual mereka keren-keren. Kita bisa menjadikan mereka referensi, tapi jangan mengikuti mereka. Referensi boleh, tapi jangan ciplak dan aku harus jadi kayak dia. Jangan. Itu akan menjadi seleksi alam, teman-teman. Coba deh, 1-2 kali aku pingin seperti kayak misalnya Om Lili misalnya. Jalan-jalan terus tiba-tiba kayaknya foto aku kok kayak gini-gini aja terus gitu. Kita akan namanya seleksi alam. Tiba-tiba Om Lili merubah gaya. Ya udah kayak gimana kita kebingungan. Misalnya kita main di hitam putih, tiba-tiba kita berwarna. Kok dia udah mulai berwarna? Kok udah kayak mana? Lama-lama kita akhirnya ya udahlah kita berwarna lagi gitu ya. Itulah kita nggak punya sebuah konsisten dalam sebuah style. Yes. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga bisa nyampe materi yang aku bagi, bukan materi sih, pengalaman di dunia fotografi yang aku pernah alami. Ya, makasih banget Mas Dayat. Waduh, luar biasa. Aku jujur terpana banget dengan Mas Dayat. Kenapa lipstiknya itu loh, mantep banget. Dalam tanda petik lipstik tuh bagaimana kita berbicara, bagaimana kita menyampaikan. Jadi apapun ceritanya, bukan hanya fotografi, tapi bagaimana kita mengkomunikasikan apa yang kita tahu, apa yang kita pahami. Contoh misalnya mengenai fotografi tadi, yang paling penting poinnya adalah pahami dulu isi cerita seperti kata Mas Dayat. Kalau kita nggak paham apapun itu, maka apapun yang kita sampaikan juga ngawur. Apapun yang kita sampaikan juga nggak nyambung, nggak sampai gitu loh. Nah, kadang-kadang sering orang bertanya di grup ya, di room gitu kan. Ini foto aku gimana? Mohon dong penjelasannya. Saya newbie nih katanya kan gitu kan. Kadang-kadang aku juga agak kesel juga gitu. Dikit-dikit ngomong newbie, terus ngomong tentang ini fotonya udah bagus nggak? Ini fotonya masuk nggak ke street fotografi? Ini fotonya masuk nggak begini? Nah, kadang-kadang ada juga teman yang nyaut tuh ngomongnya, bahwasannya menurutmu fotomu sudah bagus nggak? Menurutmu fotomu sudah sesuai apa yang pengen disampaikan nggak ceritanya? Nah, nyambung dengan kata Mas Dayat tadi, harus paham dulu ceritanya apa, pahami dulu isi cerita. Nah, akhirnya dalam proses mungkin nanti kita bisa nemuin bagaimana gaya kita gitu. Nah, teman-teman semua, ini ada yang mau bertanya, silakan aja raise hand. Nanti Kak Baloy langsung ini deh. Kita interaktif aja 2 arah ya, bukan 1 arah. Yap, silakan. Sayang lo nggak belajar dari Mas Dayat. Luar biasa beliau. Saling berbagi. Saling belajar ya Mas ya. Sampai sekarang belajar terus. Belajar terus. Ada yang bertanya nih. Oke, silakan. Kak Baloy. Langsung Om Baloy ya. Terima kasih kesempatannya. Selamat sore Om semua. Thank you banget udah sharing tadi. Om, yang mau saya tanya, kapan Om Windu ngundang Waliman ya? Canda Om. Kasihan nanti diintimidasi terus. Oh alah. Gini Om, yang namanya storytelling gitu ya. Tadi Om juga sudah nyimpulin itu sebuah komunikasi gitu ya. Ada pesan yang mau kita sampaikan. Nah, tatkala kita sudah menghasilkan karya ini loh, langsung foto aja lah ya, foto ini aku mau nyampein pesan ini gitu loh. Pernah nggak Om membuat satu karya itu ternyata pesan yang sampai di yang melihat foto lah ya itu lain gitu loh. Om maksudnya A tapi ternyata ditangkapnya B, C atau bahkan D dan itu kita nggak bisa nyetir gitu kan ya. Betul. Om malah pernah bikin semacam eksperimen atau riset gitu ya untuk mengetahui sebenarnya foto ini pesannya sampai enggak sih ke audien gitu. Itu aja Om. Thank you ya. Oke. Yap. Langsung dijawab Om Lili atau gimana? Ya, langsung aja Mas. Oke. Langsung aja. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Pertanyaan yang sangat menarik sekali dan sangat bagus dan aku sendiri ngalami gitu. Nah, aku sendiri ngalami. Pertanyaannya seperti kayak gini kalau aku simpulkan.
kita sudah buat karya gitu kan, kita sudah buat karya atau sudah buat foto atau sebuah buku atau sebuah apalah, dan kita berharap agar karya kita ini tuh pesannya tuh nyampe, tapi tiba-tiba malah nggak nyampe, malah orang nggak ngerti gitu ngelihatnya apa gitu. Jadi kalau menurut aku secara pribadi, aku membuat sebuah karya dan aku menawarkan karya itu kepada publik. Aku tahu ada beberapa segmen orang yang akan menerima dan ada beberapa orang yang tidak akan menerima dan ada beberapa orang yang menganggap bahwa itu tidak ada apa-apanya, itu seperti tidak nyampe ke mereka gitu. Nah, buat kita sebagai seorang pengkarya, buat kita sebagai seorang fotografer, kita harus pahami dulu bagian kita tuh di mana, pasar kita tuh di mana. Istilahnya tempat yang aku pingin sampaikan karya aku tuh di mana gitu. Tapi kita nggak usah perlu pilih-pilih kayak aku harus bawa ke sini aja lah. Nggak usah, kita sampaikan semua. Ini loh karya aku. Dan perlu keberanian untuk kita menyampaikan bahwa ini loh gaya foto aku, ini loh karya aku. Ya udah, nanti beberapa orang tuh yang akan menerima dan beberapa orang yang tidak menerima. Ya udah, itu bukan bagian dia dan tidak harus semua bahwa foto kita tuh nyampe ke semua orang. Nggak akan juga seperti itu, Pak. Nggak akan seperti itu, Bang. Jadi kita jangan pikirkan bahwa aku sudah berkarya nih, harus nyampein semua. Harus orang semua harus terima. Makanya pada saat kita dikritik, apa sih fotonya nggak jelas, kayak kita nolak karena ini loh pesan aku loh, ini aku udah nyampaikan loh, harusnya nyampe. Nggak usah berpikir seperti itu. Sampaikan saja. Orang-orang ada beberapa orang, ada beberapa bagian, ada beberapa segmen yang akan, wah ini karyanya tuh luar biasa dan nyampe ke dia. Mungkin menjadi pemulihan bagi kehidupan dia dengan melihat karya kita. Nah, dan itu yang aku alami sendiri. Aku ada di sebuah daerah yang tidak begitu banyak dengan referensi, daerahnya juga namanya Aceh, yang begitu banyak patokan-patokan, begitu banyak aturan, begitu banyak istilahnya banyak aturan lah, daerah ini tuh banyak banget aturan, banyak banget hukum, banyak banget tembok-tembok gitu. Nah, dan kalau teman-teman melihat foto-foto aku di Instagram, itu sebuah foto-foto yang sebenarnya tidak bisa diterima oleh daerah ini. Jujur, awal-awal aku mulai dengan fotografi, aku banyak ditolak gitu. Aku banyak ditolak karena ini foto apaan sih? Ngapain kita duduk sama si Agan gitu? Akan jadi sesat lah. Fotonya tuh nggak akan jadi, lu punya kamera bagus, lu punya teknis bagus, duduk sama si Agan tuh pasti akan hancur. Karena foto-foto yang aku sampaikan tuh ya ngeblur, apa adanya, hitam putih, apa adanya, dengan kejujuran, dengan kesuraman seperti itu. Dan jangan harapkan semua karya kita tuh bisa diterima sama orang. Gitu. Jangan harapkan kayak, masa lu nggak bisa ngerti sih, ini namanya fotonya fine art, namanya seni, harus dipahami, masa nggak nyampe? Nggak usah kayak gitu, Pak. Bagi orang-orang yang pesannya nyampe, itu bonus buat kita. Itu bonus bagi pengkarya. Kayak aku ngeluarin buku foto. Buku fotonya tuh ya nggak bisa dilihat dengan keindahannya secara kasat mata. Maksudnya secara seni itu tidak estetisnya tuh nggak menarik sama sekali. Orang tuh nggak akan bisa ngerti. Tapi bagi orang-orang yang nyampe, yang ngerti, bahkan dia membeli bukunya, itu buat seorang perkaya tuh kayak wah tuh gila, bonusnya luar biasa. Pesan yang aku sampaikan tuh nyampe ke dia. Jadi buat Bang Jenggot Abrit, jangan harapkan semua karya kita tuh diterima sama masyarakat. Jadi kita lempar aja karyanya, dan kita akan menemukan sendiri. Istilah pasar tuh akan terciptakan sendiri kok. Jadi karya kita tuh ada bagiannya sendiri kok ke situ. Nah makanya kenapa aku tuh tidak banyak teman sebenarnya di Banda Aceh. Aku banyak temannya di luar, banyak ngobrolnya dengan orang-orang luar karena menurut aku mereka bisa menerima karya aku gitu. Makanya aku coba submit ke website luar. Istilahnya ada beberapa website yang menerima, ayolah kirim karya. Nah pada saat aku kirim, ternyata karya aku diterima oleh mereka. Bahkan ada satu website menurut aku sangat referensi di dunia fotografi. Website itu sangat terkenal sama sekali, sangat menjadi impian lah bagi orang-orang tuh bisa karya itu bisa dipublish di situ. Nah tiba-tiba aku ngirim, ya nggak tahu dipublish gitu. Jadi buat aku ya udah ada sendiri. Beberapa orang tuh ada bisa menerima karya kita dan jangan kita paksakan. Misalnya contoh foto-foto aku yang pernah aku buat di Stone of Dream. Kalau aku kirim ke Geo lagi. Kalau aku kirim ke National Geographic atau aku kirim ke Foto Kita ID atau apalah 1000 kata atau apalah yang akun-akun terkenal lah yang bisa menerima karya, itu langsung dibuang, Pak. Langsung apa ini? Nggak ada ceritanya. Tapi pada saat aku mengirim karya aku di tempat yang tepat, itu akan diterima, akan menjadi suatu kepuasan lah. Jadi buat Bang Jenggot,
nggak semua orang bisa menerima karya kita, nggak semua orang bisa sampai pesannya. Tapi nggak usah khawatir kalau kita merasa bahwa project yang aku buat itu sangat penting, bahwa karya yang aku hasilkan ini adalah betul-betul sangat sangat penting buat aku, ya udah akan ada orang yang bisa menerima. Akan ada orang yang akan akhirnya, Bang, fotonya keren banget, nyampe banget, aku bisa merasa kayak kesedihannya tuh nyampe banget, kesuramannya tuh nyampe banget, akan ada kayak gitu. Dan jangan harapkan semua orang akan kayak gitu ya. Jangan harapkan kayak gitu. Jadi ya udah, kita berkarya, lempar aja karyanya kemana saja, akan ada beberapa pasar yang akan menerima karya kita kok. Jadi seperti itu. Bu Yusi kok ada 2 ya? Satu di Paris, satu lagi di rumah ya. Keren nih bisa ada 2 tempat. Jadi sekedar tambahan lah ya. Sebagus apapun sebuah karya kita itu, istilahnya misalnya di fotografi, tetap aja pasti ada yang nggak suka. Pasti ada yang dislike, nggak suka. Nah, jadi itu bukan jadi patokan bahwa karya kita itu nggak bagus. Betul. Semua karya itu punya makna tersendiri. Jadi jangan kita langsung kecil hati. Ingat saja, yang penting tetap berkarya. Sebagus apapun sebuah karya itu tetap pasti ada yang nggak suka. Seburuk apapun sebuah karya, tetap aja pasti ada yang suka. Tetap ada pasti bagus. Benar Om? Iya. Setuju Om? Benar. Itu aja. Gitu. Lanjut, betul. Ada lagi pertanyaan yang lain? Betul Om. Udah karya aku jelek, udah hitam putih kayak itu suram-suram, ada juga yang beli bukunya Om. Jadi kan dia orang gila juga. Karena liar ya. Udah fotonya tuh teman-teman, kalau teman-teman lihat Instagram aku tuh fotonya pasti nggak akan ada yang menarik lah. Nggak akan ada yang wah ini indah banget lah. Pokoknya nggak akan ada yang teman-teman nggak bisa dapatkan di feed Instagram aku sebuah foto yang sangat sangat wow gitu. Tapi ya foto-foto kayak begitu yang hancur, yang nggak usah beli kamera, pakai HP aja jadi, nggak usah beli kamera mahal karena jadinya juga ngeblurry kayak gitu, fokusnya nggak dapat, semuanya nggak dapat, nggak ada. Tapi ada loh yang beli loh. Bahkan orang yang aku nggak tahu tiba-tiba, Bang, aku pingin bukunya gitu. Jadi kan aku rasa kayak ternyata ada orang-orang yang nyampe. Ya udah, pada saat kita dapat kayak gitu, itu bonus buat kita loh. Dan jangan pernah merubah style. Wah, aku nggak diterima nih sama publik, aku nggak diterima nih sama umum. Ya udah, rubah style aja. Jangan kayak gitu, teman-teman. Tetap aja konsisten dengan gaya kita. Pasti akan ada orang-orang yang akhirnya tersembuhkan. Kan tujuan kita nih dengan visual yang kita sampaikan kan buat orang kayak misalnya kita motret human interest gitu. Kita menampilkan sebuah rasa kayak ada ibah gitu di dalam. Nah, pada saat kita nyampaikan kayak gitu, orang yang melihat, wih kasihan nggak Bapak ini, gimana loh ini. Tiba-tiba mungkin ada aja orang yang, Kak atau siapa, ada nggak sih alamat Bapak ini? Aku tiba-tiba merasa tergerak untuk memberikan sesuatu ke dia. Kan nyampe. Tapi kalau orang-orang yang nggak ngerti, apa nih motret kayak gini? Orang modelnya jelek, biasa model kan cantik, yang beauty semua. Dia motret bapak-bapak doang. Dia motret hanya orang-orang di pasar. Nggak jelek lah, nggak menarik lah. Nah, ada sebagian orang yang kayak gitu. Sebagian orang yang nggak usah lah, orang teman-teman aku aja sendiri, foto yang jelek kayak gitu, ngapain dijadiin buku? Kayak gitu. Ada orang-orang yang kayak gitu. Jadi janganlah pernah berhenti berkarya. Gas aja terus. Jalanin aja terus. Karena kan fotografi ini kan buat kita. Kalau buat aku tuh fotografi adalah self healing gitu, jadi penyembuhan. Udah capek ngerja, udah capek Senin sampai Jumat kerja, lembur segala macam, gila nggak kenal waktu lagi kantoran. Ya udah, fotografi itu menjadi pelampiasan buat aku. Berbeda kalau kita orang yang terlibat dalam komersial fotografi, kita harus mengikuti dengan apa yang maunya orang. Jadi harus ada part-partnya. Nggak semua harus kita gaya kita dengan sebebas mungkin, nggak semua kayak gitu, teman-teman. Jadi kita harus tetap menempatkan. Jadi nggak aku bilang kayak motret modelnya harus gila-gilaan, harus dihitam-hitamin, nggak kayak gitu. Kita kalau namanya kita sebagai pekerjaan, ya udah buat sebagai apa yang mereka mau. Tapi ada satu sisi yang harus kita puaskan emosi kita, lampiaskan dengan menjadi penyembuhan, kayak gitu. Oke. Yoi, nggak usah tegang-tegang banget, Yoi, santai aja. Mbak Iye, bagus. Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Ini menarik, ini sayang kalau kita nggak kupas banyak dengan Mas Dayat. Ya. Atau mungkin teman-teman masih belum nyampe nggak sih yang udah aku ngomongin, kayaknya masih apa sih dia ngomongin apa? Maksudnya bahas apa sih ini? Yang aku butuhkan tuh, aku pingin langsung, yuk ambil kamera, ngaturnya kayak gini untuk dapatin kayak gini. Itu aku angkat tangan kalau kayak gitu teman-teman. Mendingan langsung ke TUC aja, karena pasti orang yang bermain di landscape, TUC, TIU, itu orang yang sangat teknikal banget lah. Orang yang sangat teknis banget. Nggak mungkin biar mereka bisa menghasilkan foto yang indah kayak gitu kalau nggak bermain dengan teknis. Gitu. Jadi teman-teman yang mau nanya masalah itu, banyak orang-orang di Geo Nusantara yang wow, yang keren-keren banget. Gitu. Cuma sore ini aku pingin
pingin bagi untuk bagaimana kita mulai membuka pikiran kita dengan fotografi. Fotografi itu bukan hanya kamera loh, Pak. Fotografi itu bukan hanya filter. Fotografi itu bukan hanya strap. Fotografi itu bukan hanya kayak lensa, exposure, shutter, bukan hanya kayak gitu. Fotografi itu dalam banget. Fotografi bisa membuat orang yang sakit jadi sembuh. Fotografi bisa membuat orang yang stres tuh bisa sembuh. Aku ngerjain kemarin project teman namanya Mutia, dia member Geo Nusantara juga. Mudah-mudahan mungkin dia ada atau nggak ada di sini. Dia member Geo Nusantara. Dia punya suatu personal yang punya suatu masa di mana dia merasa sangat depresi. Dia merasa sangat mungkin pada saat itu nggak ada jalan keluar dan dia lagi buat sebuah project itu. Nah tiba-tiba dia minta untuk aku motret gitu. Nah aku nanya, kamu lagi ngalami seperti apa? Dia ngalami seperti ini. Nah aku coba memotret dengan bagaimana menampilkan, bagaimana membuat agar dia tuh bisa mendapat ketenangan walaupun di dalam keadaan yang fotonya seperti itu. Pada saat aku motret, pada saat aku buat dan aku kasih ke dia, dan dia merasa kayak, Bang, ternyata di dalam sebuah kesuraman kita bisa mendapatkan sebuah ketentraman. Ini kan nyampe gitu. Jadi fotografi itu bisa membuat orang yang stres bisa menjadi sembuh, bisa membuat orang yang waras itu bisa menjadi gila. Jadi dalam kayak gitu. Bayangin orang yang nggak suka pemandangan waktu melihat foto-foto orang yang teman-teman Geo Nusantara yang menampilkan pemandangan, jadinya kayak wah tempat tuh keren loh. Misalnya kayak Bromo, aku yang belum pernah ke sana. Dengan fotografi itu kita akhirnya kayak aku sudah seperti ada di Bromo gitu dengan melihat mungkin foto-foto Teus yang ada di Bromo atau foto-foto yang lain atau foto-foto Teus yang ada di Singapura atau di mana. Misalnya aku pingin ke sana tapi fotografi itu bukan hanya berbicara masalah perangkat, masalah fisik, tapi fotografi berbicara masalah jauh. Keren banget lah, jauh banget. Isi. Oke, lanjut. Nah, nih Mas Hairul, silakan Mas. Ngomong aja langsung Mas, tanya aja langsung. Jangan susah-susah ya, Bang, pertanyaannya Bang. Aku nggak ngerti, nanti nggak bisa jawab. Silakan aja Mas. Yang gampang-gampang aja Bang. Nanti kalau nggak bisa jawab kan kelihatan ini narasumbernya nggak tahu apa-apa. Halo, langsung aja Mas. Iya, Mas izin bertanya. Iya. Oke. Mas Dayat itu mulai dengan style yang Mas, kayak di IG-nya itu bentar dulu Mas. Ini dari mana nih? Geo mana nih Mas? Oh iya. Yang regionalnya itu nasional, Kak. Mbak Iya ini belum ada regional sendiri ya? Ya. Masih gabung di nasional. Oke, sip. Ya. Bu Yusi tolong adakan regionalnya tuh. Kasihan nggak ada teman-teman di daerah. Iya. Oke, gimana Mas pertanyaannya? Mas Dayat itu mulai dengan style yang di V3-nya itu dari kapan? Atau dari pertama pegang kamera atau gimana? 2016, Bang. Dari 2016. 2015 aku masih mencari jati diri. 2015 aku orang motret makro, aku ikut makro. Tapi masalahnya aku nggak punya lensa makro, mental. Orang motret model, beli lensa model, gitu kan, yang zoom, yang bisa bagus. Tapi lama-lama nggak kepake, karena aku sukanya motret di jalanan, mental lagi. Duduk lagi sama orang yang motret pemandangan, wah iya kok bisa jadinya keren banget. Airnya tuh bisa ngesot, kawannya bisa ngesot, bisa kayak kapas. Pakainya apa? Pakai filter. Harganya berapa? 3 juta, 2 juta. Mental lagi, Pak. Jadi 2015 tuh mencari jati diri. Dan yang paling innalillahi lagi, kamera aku hilang. Waktu ke Medan, taruh kameranya di atas, di tempat bus, istilahnya kayak pesawat lah. Taruh di atas, kita boboknya nyaman. Aku tidur, besoknya kamera hilang. Masalahnya kameranya aku baru jual HP untuk ganti lensa. Kameranya belum dipakai baru sekitar 2-3 bulan. Hilang. Akhirnya 2015 itu aku nggak motret lagi. Mulailah aku akhirnya terjun ke dunia analog, karena aku lihat kamera analog nih kan murah-murah nih, bagus juga nih. Aku juga suka yang kayaknya grainnya itu agak lebih lebih enak, menarik. Jadi 2016 aku mulai akhirnya menemukan gaya dan kayaknya aku suka nih dengan, aku punya passion dengan fotografi aku dengan gaya seperti ini. Itu juga karena aku banyak penolakan, aku banyak itu juga karena daerah loh Bang, karena aku nggak bisa sembarang motret di jalanan di Banda Aceh pada awalnya, karena ini daerah konflik, ini daerah yang sangat punya berbagai macam masalah, jadi aku nggak sebebas ngeluarin kamera. Jadi makanya aku punya foto yang orang-orang yang tidak terlalu terlihat, yang mungkin dia hanya sekedar siluet, yang mungkin dia hanya sekedar bayangan, yang seperti itu. Jadi aku coba membuat sebuah gaya yang bisa aku lakukan di sini. Jadi dari 2016
sampai 2021 dan aku harap sampai ke depannya ya udah fotografi aku tuh kayak gini, foto yang aku buat tuh kayak gini, nggak akan pernah berubah, pasti kayak ginilah. Karena aku sendiri nggak bisa memotret yang begitu indah gitu. Aku nggak bisa memotret model dengan dia kelihatan cantik, dengan dia kelihatan beauty. Jujur Pak, aku nggak bisa ngedit foto loh. Aku nggak ngerti namanya Photoshop tuh, yang sedalam-dalamnya tuh nggak begitu ngerti. Jadi buat aku ya udah, karena aku nggak ngerti apa-apa, ya udah aku ke motret aja, sekedar apa yang aku mau. Aku ngeditnya juga sederhana, karena aku juga tidak terlibat di mengharuskan aku begitu banyak, begitu lama menghabiskan waktu di editing. Ya udah. Jalan sampai sekarang, alhamdulillah masih tetap memotret, dan kalau ditanya bagaimana gayanya, yang masih akan tetap seperti itu. Kayak gitu Bang Cai Khairul Manek. Ini ada lagi nih yang Rice. Siapa nih? Menjenggot tadi ya. Om, udah jam 5 nggak apa-apa ya Om ya? Iya. Kita sampai jam berapa sih? Ini nggak tahu nih, Mbak Yusi, Mbak Yoy sampai jam 8 atau gimana? Ngopi kita nggak siap-siap ya. Pokoknya kalau udah waktunya udah habis, TUC atau TU langsung bilang aja cut terus, udah selesai gitu ya. Oke. Mas Adit juga kalau udah agak bosan, udah selesai Mas Dayat, udah selesai. Jam 17.30 nih kata Mbak Yoy. Wah, setengah jam lagi lah kita bisa ngobrol-ngobrol sedikit. Nanti kan mereka yang langsung cut. Kita kan nanya ini aja ya. Kita nggak pegang itu. Sip. Nah, tadi nanya stylenya, ya kan? Kemudian mengenai suka nggak suka mengenai fotonya tadi. Nah, Mbak Yoy-nya di mute. Aduh. Nah, yuk lanjut. Ini ada yang raise hand lagi siapa ya? Okay. Aku juga kalau nggak ada yang tanya, aku yang nanya balik. Ini Mas Aryawan, silakan nih Mas Aryawan. Oke, silakan. Lanjut aja Mas Aryawan Putu dari Bali ya nih. Mas Ari. Nah, Aryawan Putu. Monggo, beli. Halo. Halo. Monggo. Jaringan mungkin Om. Iya. Oke, mungkin teman-teman yang lain, silakan. Hobinya Mas Dayat pakai analog mahal Mas, itu nggak murah. Sesatkan. Makanya Om sekarang udah mulai pelan-pelan berhenti, harga udah mahal film. Apalagi film-film sekarang, aduh ampun. Udah mahal banget, kamera juga udah mahal. Untung kemarin sempat dipinjamin sama TUC kamera, jadi alhamdulillah ada terlanjutkan lah hobinya. Iya. Ricoh GR-nya masih? Ricoh GR udah nyalahi juga Om. TUC. Aku tunggu laikannya TUC aja, kalau udah bosan mungkin Om tiba-tiba aja dapat hidayah gitu kan. Kayaknya harus dibawa ke Aceh, alhamdulillah. Aceh landscape-nya bagus tuh. Bagus, cuma sayang teman-teman Geo Nusantara belum nyampe ke sini ya. Iya. Padahal janjinya udah lama banget. Dulu ada lah yang janji, ayolah kita kumpul sama-sama, kapan perginya? Ada janji-janji aja ini. Penerbangan udah ada loh ke sini kayaknya. Kalau nggak salah penerbangan udah ada ya. Garuda udah nyampe ke Aceh belum sih? Dari Medan udah nyampe mungkin ya? Nggak tahu, Mbak Yusi lebih tahu itu, Mbak Yusi. Udah nyampe kan gampang aja, tinggal datang aja. Aku welcome di sini dengan teman-teman Geo Nusantara Aceh. Mas Aryawan tadi mau nanya. Kalau nggak ada yang nyanyi, aku nanya nih. Tapi siapa aja yang jawab silakan. Aku nanya mungkin ke teman-teman. Teman-teman, kok kayak film ya? Teman-teman kayak Upin Ipin. Aku mau nanya, kenapa kalian memilih Geo Nusantara sebagai komunitas dalam fotografi kalian? Kenapa kalian aku mau jadi member Geo Nusantara? Kenapa? Apa alasannya? Pertanyaannya keren ya. Siapa Geo Nusantara nggak ngasih apa-apa kan? Geo Nusantara kita jauh, dia di Jakarta, aku ada di Aceh, Kenapa kalian memilih untuk aku harus ikutan open member dan aku harus daftar? Kenapa? Iya. Kan Geo Nusantara ini setiap 1 tahun 2 kali kan buka open member. Dan kenapa kalian akhirnya aku harus gabung di Geo Nusantara? Apakah karena kelihatan fitur-fiturannya? Apakah karena aku kepingin di fitur, apakah karena aku kepingin belajar, atau apa, terserahlah teman-teman yang lain kayak gimana. Karena aku sendiri punya pengalaman gitu, kenapa aku bergabung di Geo Nusantara, aku punya pengalaman.
Nah, tadi Mas Irfan tuh bilang bahwasannya biar pengen dapat teman dari seluruh Indonesia katanya. Oke, sip. Mantap. Betul juga tuh. Aku nggak tahu Bandung, tiba-tiba ada teman Mas Adit ketemu di Bandung. Aku nggak tahu Medan, tiba-tiba ada Om Lili. Padahal belum kenal loh. Hanya DM-DM-an, bayangin aja. DM-DM-an tiba-tiba dekat sama Om Lili, dibawa kemana-mana. Itu Geo Nusantara tuh pemersatu bangsa. Dibawa ke tempat yang paling indah ya Mas ya, landscape-nya. Dibawa tempat paling indah. Aku ke Jakarta. Ke Jakarta nggak kenal TUC, ke Jakartanya DM-DM-an ketemu TUC kan luar biasa gitu. Jadi bisa saling kenal. Jadi benar-benar fotografi ini sangat membuat kita menjadi sebuah keluarga. Benar. Mas Hairul nih ada raise lagi nih ya. Monggo Mas kalau mau nanya lagi. Mas Hairul Manek tadi ya. Monggo Mas. Dua. Atau udah mulai bosan mungkin Om. Iya. Ya kalau aku pribadi sih di Geo Nusantara memang menawarkan sesuatu yang agak berbeda gitu. Nah, ya kita terbuka aja. Kita ada beberapa masuk komunitas kan. Setiap orang pasti butuh itu, pengen suasana baru atau gimana. Nah, ketika aku masuk di Geo Nusantara, aku nemuin sesuatu yang berbeda. Nah, contohnya misalnya yang seperti ini hari ini gitu loh. Namanya belajar bersama keluarga Geo Nusantara. Dan itu rutin gitu loh. Entar ini Mbak Iya ya dia bilang yang harus di mute katanya. Aku nggak admin loh. Nggak bisa unmute sendiri ya? Has to unmute. Udah Mbak Mas Hairul ya. Nah, masih di mute Mbak Iya. Itu Mas Hairulnya? Udah. Aku host. Aduh, aku gaptek beneran loh. Aduh. Mbak Yoy aja. Kak Baloy, Mbak Yoy aja. Tengok nih, Mas Dayat sampai udah keringetan. Dia ke atas aku juga kayak udah keringetan nih, beneran. Aduh, Mbak Yoy aja. Ya, jadikan ininya, Kak Baloy. Nah, contoh, aku lanjut tadi ya. Mengenai apa sih bedanya Geo Nusantara. Pertama, mengenai BPKG-nya seperti hari ini. Kemudian Geo Nusantara juga punya program-program. Dulunya punya program. Nggak tahu sekarang mungkin lagi vakum program-program itu. Salah satu contoh program itu pertama mereka membuat buku, cetak buku untuk 365 karya terbaik gitu loh. Nah, dulunya waktu pertama starting program itu setiap harinya akan dipilih satu foto dari 3 foto yang ada itu di room kurator. Nah, untuk jadi bisa masuk dalam penerbitan buku yang nantinya hasil dari penjualan buku tadi bisa untuk didonasikan sosial. Gitu ya Mbak Yusi ya? Aku takut salah ngomong ini. Nah, program di tahun kedua berbeda lagi, ya kan? Dia dipersingkat. Tapi tetap untuk diterbitkan buku. Nah, nggak tahu sampai sekarang gimana programnya itu berjalan. Nah, sekarang program yang lain belum ada. Nah, tapi itu sudah menjadi satu hal yang membeda dengan komunitas-komunitas yang ada. Gitu. Bukan artinya sesuatu yang luar biasa. Siapa sih yang nggak pengen karyanya dimasukkan dalam buku ya? Gratis lagi kan begitu. Itu yang menarik itu Om ya, salah satu yang menarik dari Geo Nusantara gitu. Memang sekarang Geo Nusantara lagi vakum nih dengan program-program yang seperti itu. Sayang banget ya. Maunya kita punya dokumen. Iya. Semoga ada program-program yang lain ya. Iya. Yang menarik gitu. Yang lebih menarik lagi. Yang lebih Geoternas kemarin cancel gara-gara keadaannya. Jadi itu juga salah satu program yang menarik juga gitu, Geotemu Nasional gitu kan. Enak gitu. Jadi kita saling kenal, saling bisa berjumpa gitu kan. Dan Geo ini menurut aku secara pribadi teman-teman sangat bersyukur lah bisa bergabung di Geo Nusantara gitu. Karena ini satu komunitas yang sudah bilang lama juga oke, tapi banyak komunitas yang lain. Tapi di keluarga Geo Nusantara ini betul-betul ada beberapa bagian yang betul-betul sangat kuat. Yang pertama di pengurusnya. Jalannya sebuah komunitas, kuatnya sebuah komunitas karena pengurusnya kuat. Karena teman-teman di dalam pengurusnya tuh mereka kompak, mereka kuat. Kalau mereka betul-betul bergerak dengan secara kompak, dengan secara loyalitas, sebuah komunitas itu akan bertahan kayak sampai sekarang Geo Nusantara. Dan yang satu sisi lagi dari sisi kualitas foto fituran tuh Geo Nusantara aku akui jempol.
itu tidak sembarang kita memitur sebuah karya, sebuah foto. Makanya kenapa sangat susah seleksi dari foto. Kita bicara komunitas lah. Komunitas kan kayak yang sebelah ada mungkin Islam Nusantara dan segala macam. Berbagai komunitas itu kan kita lihatnya keaktifannya dari fituran foto kan. Kalau fotonya masih di fitur berarti komunitas itu istilahnya akun Instagram itu masih aktif. Ya dari fituran lah, walaupun mungkin program kayak Om Lili bilang tadi ada beberapa yang vakum, tapi dengan fituran jalan membuat orang melihat oh akun Instagram ini masih aktif. Nah untuk membuat Geo Nusantara ini menampilkan foto-foto di feed-nya mereka itu dengan seleksi dengan begitu berbagai macam cara. Jadi nggak mudah, makanya tetap terjaga kualitas daripada fituran Geo Nusantara. Itu yang terbaik banget. Orang begitu banyak loh, serius begitu banyak ingin di fitur sama Geo Nusantara. Sangat banyak sekali, makanya terlihat dari tagar-tagar yang digunakan, terlihat dari berbagai macam apa kepingin lah. Dan bahkan ada beberapa orang yang sangat-sangat senang sekali dengan di fitur di Geo Nusantara. Itu secara pribadi kayak aku sendiri gitu. Awal-awal menjadi member, awal-awal mulai upload bareng sekarang. Sekarang mohon maaf, bukan nggak upload bareng ya, nggak ada foto gitu kan, karena kan kalau kita upload bareng kan kita orang bisa melihat foto kita tuh di tagar dan bisa juga di fitur sama Geo Nusantara gitu. Tapi foto-foto aku tuh nggak akan bisa ke fitur sama Geo Nusantara karena akan merusak akun Instagram. Masa foto Mas Dayat banyak itu. Cuma pada saat aku di fitur sama Geo Nusantara, aku kayak merasa kayak waduh, senangnya minta ampun, senangnya luar biasa sebagai member teman-teman. Jujur dengan kita di fitur di Geo Nusantara tuh apalagi masuk dalam sebuah buku tuh itu suatu kebanggaan yang luar biasa. Nah, itulah kenapa sampai sekarang orang melihat akun Geo Nusantara tuh sangat berkualitas. Karena pemilihan fotonya itu sangat berbeda lah dengan yang lain yang sekedar hanya memenuhi waktu loh, memenuhi kayak kita belum fituran nih. Ya udah, naikin aja foto apa aja. Tapi di Geo Nusantara itu nggak akan pernah terjadi gitu. Sedemikian rupa karena aku alami, mau sudah lewat waktu, sudah jamnya pagi harus di fitur pagi, tapi jamnya udah siang, udah mau ke sore. Ya udahlah naikin aja foto sembarang, itu nggak akan pernah terjadi teman-teman. Itu tetap akan jadi seleksi lagi, akan jadi seleksi. Makanya sampai sekarang Geo Nusantara tuh akunnya tuh tetap berkualitas untuk fituran fotonya. Itu yang diakui juga loh sama teman-teman yang lain, sangat diakui. Bahkan sampai sekarang mungkin ya teman-teman ada yang jadi member yang belum pernah di fitur, nggak usah kecewa, gas terus. Pasti suatu saat akan ada hibah dari kurator deh pasti. Waduh kasihan juga nih belum pernah di fitur. Gas terus aja, serius, gas terus aja. Dan di Geo Nusantara teman-teman nggak akan bisa yang namanya kita kayak ini temannya, aku kan temannya Teusi. Teusi ayo dong foto aku, itu nggak akan pernah terjadi loh. Nggak akan pernah terjadi. Karena kalau berbicara sedikit dengan kurator, kita punya foto, sudah dipilih kurator, setelah di kurator dibongkar lagi, dibawa lagi ke pengurus, dibongkar lagi di situ mana yang menjadi foto yang the best-nya. Jadi sangat sulit. Kadang-kadang misalnya aku pengen fitur foto TUC misalnya aku kurator, aku akan pengen fitur motornya Mas Lili. Kalau kurator yang lain ini nggak jelek, ini nggak bagus apa semua, lewat habis. Ya udah kita harus cari lagi yang lain. Sampai segitu loh kalau teman-teman ngintip di room kurator ya kayak gitu. Kadang-kadang ada baper-baperan loh, serius di kurator. Serius di kurator tuh ada baperan. Foto aku nggak dipakai kan baper gitu. Aku udah capek milih, dibongkar semua, baper. Nah itulah Geo Nusantara sampai segitunya. Nggak pernah loh komunitas yang lain yang sampai harus aku nggak mau jadi kurator lagi gara-gara baper foto yang nggak dipakai. Kadang-kadang kan teman-teman yang lain, komunitas yang lain mungkin akun yang lain, kita nggak ada foto nih, ada foto nggak ada, naik terus, tapi di Geo nggak akan pernah terjadi. Itulah mantannya, teman-teman bersyukur akan sangat terseleksi bagus dengan foto-foto kita. Jadi pada saat kita Uber, banget ya Mas Dayat. Betul, waktu kita Uber, kenapa foto kita akhirnya di fitur, berarti kita bisa melihat kayak perkembangan aku dengan Geo tuh akhirnya kayak gini itu bagus. Dan aku bisa menemukan street fotografi juga karena Geo Nusantara. Akhirnya punya ketertarikan di dunia street fotografi. Aku tertarik juga moto hitam putih kan karena lihat fitnya TUC gitu kan. Wah, ini ada seorang ibu-ibu serius ini bagi pengalaman untuk pertama kali gabung di Geo. Ini ada ibu-ibu, fotonya bagus, hitam putih semua. Aku coba pada saat tiba-tiba aku lihat Geo Nusantara gitu di feed-nya gitu. Apa sih Geo Nusantara? Pergi ke akun Geo Nusantara. Oh, ternyata ini loh. Tiba-tiba dibilang ada open member. Ya udah, submit. Alhamdulillah nggak ditolak. Selesai, masuk deh.
Jadi ada berbagai macam pengalaman lah. Alhamdulillah punya Bu Ketum kayak TUC, keren banget lah, punya pengurus kayak TIOI Om Lili, kalian pokoknya akan sangat berkembang nih, pasti. Ya, memang pemilihan. Ini ada Mas Yusron Ambari ya. Oke, silakan. Silakan Mas. Oke, terima kasih. Agan Dayat. Yep. Thank you banget, ceritanya menarik. Apa yang saya menarik. Saya member baru dari Geo Jabodetabek. Terima kasih. Ya. TUC sudah diterima jadi member baru. Aku potong dikit Mas. Geo Jabodetabek sampai berapa room sih? Udah banyak ya? Ada 5 apa berapa sih Geo Jabodetabek? Wah, sampai 6, gila. Iyalah, orang tempatnya di Jakarta, wajar-wajar aja. Oke, lanjut Mas, silakan lanjut. Saya mau tanya terkait Geo Nusantara. Tadi kan dibilang ya, saya juga biasa saya lone wolf ya. Kalau hunting sendirian itu saya pengen masuk ke mau masuk ke komunitas sini, mau mulai bergabung gitu biar nambah ilmu dan lain sebagainya lah gitu. Terus juga ya cari teman-teman di Indonesia yang sama-sama hobi fotografi. Soal di kantor nggak banyak teman gitu loh yang sama-sama punya hobi fotografi. Oke. Nah, jadi tadi kan Agan Dayat bilang kalau jadi anggota Geo Nusantara tuh kayak wah asik banget gitu kan. Kurator saya cuma mau tahu berapa banyak sih anggota Geo Nusantara. Jadi biar tambah bangga gitu. Maksudnya saya kepilih itu karena memang gimana gitu. Atau teman-teman yang lain semuanya bisa terpilih menjadi member Geo Nusantara itu memang because ada sesuatu dari kalian yang memang patut dibanggakan dan layak masuk Geo Nusantara. Mungkin Ibu Ketua bisa kasih penjelasan kali ya Bu Ketua ya. Biar mau dengar suaranya Bu Ketua soalnya. Oh, Teusi. Wah, nyanyi dong Teusi. Iya. Nyanyi dong, tenda biru Teusi. Jadi mau tahu sejarah Geo Nusantara lah, tapi dalam komunitas ini biar teman-teman mungkin banyak juga yang baru di sini kali ya. Makasih itu aja. Mbak Yoy tadi baru jawab tuh Mas Yusron. Mas Yusron, Mbak Yoy tadi baru jawab tuh. Katanya 4.000 lebih kata Mbak Yoy. Wow. Iya, karena satu rumah aja dulu di line itu 250. Kita ada tujuan lebih gitu dulu. Nah, ini membernya banyak banget memang. Nah, ya jadi Mas Yusron nggak usah kecil hati karena memang Geo Nusantara sebenarnya besar banget gitu. Nah, jujur tadi kalau untuk kurator Mas Dayat tadi bongkar rahasia. Aku nggak apa-apa deh buka dikit ya. Nah, kenapa foto-foto terkadang foto-foto sering orang undang-undang, fotoku kapan difitur ya? Ini apa harus member yang difitur ya di situ? Padahal enggak. Kita ada room sendiri untuk member. Itu namanya Uber kan. Nah, itu forumnya bahwasannya untuk foto-foto terbaik dari setiap unggahan itu Uber dari member aja, khusus member. Tapi ada 2 foto setiap harinya yang difitur. Itu foto-foto yang terbaik dari memang tagar yang masuk dari Geo Nusantaranya sendiri gitu. Nah, untuk pemilihan foto sendiri di Geo Nusantara, kita punya tim. Di Geo Nusantara itu punya tim. Makanya that's why kita bisa fitur setiap harinya. Dalam 1 minggu itu ada fituran dan 3 foto setiap harinya. Itu konsisten dari tahun 2015. Itu konsisten sampai detik ini tahun 2021. Nah, mungkin yang lain nggak seperti itu. Belum pernah ada yang lewat sehari ya Om ya? Belum pernah ada yang lewat ya? Wah. Kalau sekarang mungkin ada 1 hari lah kan gitu, biasa lah. Oh. Jujur loh Mas, jujur. Jujur aja. Wajar Om. Geo Nusantara udah berapa tahun? 6 apa 7? 7 lah aturannya tuh. Tahun ini. Gila. Tahun ini 7 tahun tetap konsisten fitur foto. Keren boleh banget. Aku bantu jawab? Nah, ini Mas, boleh. Silakan. Mas Yusron tadi nanyain masalah jumlah member ya. Kalau untuk data sekarang itu ada yang sudah terdaftar itu ada 4.407 member. Wow. Tapi setiap 6 bulan sekali atau 6 bulan sekali kita kan ada namanya verifikasi ulang nih. Ada yang member yang nggak mau lagi atau yang sudah tidak aktif lagi. Jadi total sekarang yang aktif itu ada 1.204. Hampir 70% berkurang ya. Aktif ya. Ya aktif tuh Kak Balai ya. Ya, 1.204 yang
terdata itu 4.407. Wow. Wah, asik. Mas Yusron. Nah itu Mas Yusron tadi mana? Keren banget. Nah tuh. Oke, thank you. Kemarin saya udah mau nawarin teman-teman Geo Jabodetabek nih. Tapi ya sangat terbatas. Saya kebetulan kerjanya di Kementerian Luar Negeri. Nah itu ada gedung bersejarah tuh di Kemlu, gedung Pancasila. Nah, gedung Pancasila itu indah lah. Pokoknya keren itu gedung bersejarah, gedung tua, dalamnya juga bagus. Saya mau ngundang teman-teman Geo Nusantara tapi terbatas gitu ya karena isu pandemi ini ya. Kita motret gedung gitu. Nanti keren. Bisa foto-fotonya itu bisa kita pamerkan di website Kemlu, kita sebar ke perwakilan-perwakilan RI di seluruh dunia. Wow. Tapi ya sangat-sangat terbatas karena ya terus terang saya nggak bisa ngajak teman banyak-banyak. Nanti saya serahkan kepada pengurus untuk melakukan seleksi siapa saja yang akan diajak. Iya, Mbak Yusi tuh. Nah itu nanti saya undang masuk Kemlu, kita bisa masuk ke dalam gedung Pancasila, di dalamnya dipoto. Kalau teman-teman mau buat bayangan dulu kayak apa, ada YouTube tur virtual gedung Pancasila. Silakan dilihat, nanti pasti tertarik lah untuk mau moto di dalamnya itu. Itu keren banget gedungnya. Jadi silakan nanti kapan diagendakan. Saya udah dapat izin dari pimpinan untuk kita bikin acara di situ. Kalau memang berkenan mau silakan dari pengurus yang memutuskan, nanti kita garap lah cari salah satu weekend sore-sore atau mau pagi atau sunrise atau sunset, kita atur aja nanti. Oke, mantap. Cukup itu aja keren dari banget. Saya. Terima kasih. Keren banget. Oh ini ya. Ayo Kak Baloy ya. Virtual gedung Pancasila. Ya. Mantap. Ada virtualnya. Menarik Pak pokoknya di dalamnya itu. Nggak rugi lah kalau bisa moto-moto di dalam. Aku ntar kalau ke Jakarta bisa lah yang moto ya, Mas Yusron. Insya Allah. Aku nanti ke Bandung aja lah. Ke Bandung? Ke Bandung aja. Kalau mau main ke MKA Museum Konferensi Asia Afrika juga kebetulan itu di bawah Kemlu juga kan. Bisa keren banget. Bisa kita kasih akses buat motret yang di dalamnya. Wow. Keren. Dua tempat itu kalau memang perlu nanti silakan TUC kalau memang perlu mau itu kabarin saya aja nanti kita atur. Yes. Oke, saya mohon diri dulu. Ya. Sholat asar. Mas Yusron, makasih sukses ya. Makasih Mas Yusron, sukses. Sama-sama, thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, gimana Mas Dayat? Oke, gimana lanjutnya? Udah, Kak Baloy sudah ini waktunya atau belum? Boleh. Sudah ya. Jadi. Udah oke. Jadi apa ya namanya ya, kita recap sebentar ya tadi ya. Pertama, kalau kita bicara visual storytelling, pahami dulu ceritanya, apa yang mau kita sampaikan. Gitu ya Mas Dayat ya? Yap, betul. Nah, setelah kita paham, jadi akan lebih mudahkan kita untuk menyampaikan cerita itu. Nah, visual tadi bentuknya gambar. Dan juga kita dalam tulisan. Adit muncul nih Mas Adit. Halo. Adit, waduh udah lama banget gak ngeliat Mas Adit. Iya. Ya. Om Lili katanya tolong di unmute semua gitu. Oh iya, tolong di unmute. Usul ya Om ya. Oke. Udah kayaknya. Oke. Udah. Sekarang baru bisa ngomong. Tadi pakai bahasa isyarat. Tadi cuma jempol.
boleh usul ya, kalau pas peserta nanya gini, jangan di-unmute dulu sebelum selesai gitu loh. Jadi yang nanya itu bisa nanya langsung, nggak interaksi gitu. Benar. Kalau tadi ada yang sempat mau ditanya gitu, salah gitu ya untuk menuliskan itu karena di-unmute jadi lupa sekarang kalau mau disusulin gitu. Kalau pas nanya ada interaksi enak banget, nyambung TikTok gitu kan sampai tuntas baru pindah ke peserta lain kayak gitu. Iya. Sampai di-unmute lah. Terus kalau bisa dibikin co-host lah biar nggak di handle satu orang, jadi kalau yang satu pas lagi nggak bisa di benar co-hostnya. Ya, siap. Makasih masukannya, Mas Jenggot. Makasih ya. Semoga yang berikutnya bisa lebih ciamik lagi. Amin. Mantap. Sama nih. Gimana? Semua izin live ya. Baloy? Yuk. Sudah bisa foto bersama? Ayo foto bersama dulu. Iya. Foto bersama ya. Gayanya gimana? Om Lili imut banget, Om Lili. Tacap dulu sama Mas Aga. Gimana? Gayanya gimana, Neng? Gimana, Neng? Gayanya, Neng? Kang Agan suruh tacap dulu katanya tuh. Tacap. Tacap apa sih? Aduh, kebetulan foundationnya habis, nggak apa-apa lah. Ayo foto dulu. Oke. Kak Baloy. Baloy ya. Siap. Foto virtual ya. Ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Asik. Mantap. Nanti ini hasil recordnya akan di-share di Room Nasional ya. Oke, sip. Kak Baloy nggak gaya bebasnya, Kak Baloy? Boleh. Tadi gaya Bebas. serius. 1, 2, Bang Win, 3. ayo Bang Win. Oke. Sip. Makasih banyak ya Kang Agan. Iya, sama-sama Mas Teo. Dayat. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Dayat, Mas Adit. Kak Adit. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih. Sukses terus buat Geo Nusantara. Thank you. Insya Allah kapan-kapan bisa ketemu lagi di Jakarta atau di mana. Amin. Mas Dayat kalau ke Surabaya kasih tahu. Tuh, udah di Surabaya Mas Adit sekarang? Iya. Aduh. Udah nggak di Bandung. Pantes foto-fotonya udah mulai beda ya. Makasih semua ya Om Bala, Om Win, Nata semua. Iya, makasih. Pamit dulu. Oh iya, buat semua member baru aku ucapkan selamat datang. Makasih. Aku member baru, aku newbie. Kita nggak ditutup dulu nih. BBKG-nya. Iya. Oh iya. Om Lili. Tutup dulu deh, baru abis itu kita ngobrol-ngobrol ya. Iya. Oke. Alhamdulillah acara BBKG-nya pada kesempatan ini telah selesai dengan keren deh, Kak Agan, Mbak Lili. Sebagai penutup, marilah kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, silakan mangga kalau mau ngobrol-ngobrol dulu. Kayak buka puasa ya Teo, alhamdulillah kayak buka puasa. Ayo. Batalin dulu. Oke, gimana? Ya. Kok gimana sih? Udah selesai kan? Semuanya yang mau tanya-tanya santai mau buku. Yang mau PDKT saling kenal, terutama member baru nih yang belum kenal secara personal. Kenalan